OB muda miskin dipecat tiba-tiba oleh bosnya karena hendak izin. Seminggu kemudian bosnya justru mengemis padanya untuk kembali, rupanya karena hal ini. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Fajar belum sepenuhnya mengoyak kegelapan ketika Aji sudah melangkah keluar dari kontrakannya yang sempit di Gang Buntu. Udara pagi yang seharusnya segar, diisinya dengan tarikan napas dalam-dalam, berusaha mengusir sisa lelah yang masih melekat di tulang-tulangnya. Di tangannya, tas kain usang yang selalu setia menemani, berisi sebungkus nasi putih hangat dan tempe goreng bungkus daun pisang yang dibuat ibunya sebelum subuh. Bekal sederhana itu adalah sumber tenaganya untuk setengah hari, sebelum ia pulang sebentar dan kembali bekerja hingga petang. Di usianya yang baru 22 tahun, beban di pundak Aji terasa puluhan tahun lebih tua. Ayahnya telah meninggalkan mereka sejak ia kecil, dan kini hanya dirinya yang menjadi tulang punggung bagi ibunya, Siti, yang kesehatannya mulai sering menurun. Kerja sebagai office boy di gedung Sentra Prima, kantor megah milik Damar Jaya Group, adalah keberuntungan terbesarnya dalam setahun terakhir. Gajinya tak seberapa, tetapi cukup untuk membayar kontrakan, membeli obat ibunya, dan menyisihkan sedikit demi sedikit untuk mimpi yang ia pendam dalam-dalam, melanjutkan kuliah. Namun, kemiskinan tak pernah berhasil mencuri satu hal darinya, senyumnya. Senyum Aji bukanlah senyum kosong atau pura-pura. Itu adalah senyum yang tulus, yang terbit dari rasa syukur yang mendalam bahwa hari ini ia masih bisa bekerja, ibunya masih bisa tersenyum, dan langit masih ada di atas kepala. Senyum itu yang pertama kali menyambut security pagi, Budi, yang sering mengantuk di akhir shift. Pagi, Pak Budi. Kopinya sudah kusiapin nih di meja, biar melek. Sapa Aji, sambil menyodorkan gelas kopi tubruk panas dari kantin dasar. Senyum itu juga yang ia berikan kepada mbak-mbak cleaning service yang mengeluh pegal, sambil dengan ringan mengambil ember pel dari tangan mereka dan membantu mengangkutnya. Perjalanan ke lantai 20, tempat kantor pusat berada, adalah ritualnya. Lift yang berkilau seolah-olah gentar menerima kehadirannya yang bersahaja, namun Aji selalu berdiri di pojok dengan sopan, memberi tempat pada karyawan lain dengan setelan rapi. Matanya yang jernih seringkali menangkap detail kecil. Pak Andi dari keuangan sedang cemas, Bu Lina dari marketing tampak tidak tidur semalam, atau Mas Dimas, junior arsitek, yang wajahnya selalu cerah saat mendapat ide. Puncak aktivitas paginya adalah menyiapkan ruangan dan kebutuhan untuk sang raja di balik pintu kayu jati berukir, Pak Damar. Di usianya yang ke-50, Damar Wicaksono adalah simbol kesuksesan yang dibangun dari nol. Dari seorang tukang bangunan, ia menjelma menjadi taipan properti yang disegani. Kantornya adalah singgasananya, dan dari balik kaca patri yang menghadap ke kota, ia memandang kerajaannya dengan kepuasan sekaligus kewaspadaan yang tak pernah pudar. Bagi Pak Damar, Aji hanyalah sebuah titik kecil dalam mesin besar perusahaannya. Sebuah komponen yang perlu ada, berfungsi, dan tidak menimbulkan masalah. Ia pernah melihat si OB muda itu tersenyum kepada tamu yang sedang menunggu, atau membantu seorang staf yang menjatuhkan dokumen. Ia anggap itu hal sepele, bahkan mungkin berlebihan. Kerja itu harus fokus pada kontribusi nyata, bukan pada senyum-senyum tidak jelas. Begitu katanya suatu kali dalam rapat internal tentang budaya perusahaan. Baginya, efisiensi, disiplin, dan hasil adalah segalanya. Kehangatan interpersonal adalah kemewahan yang tidak perlu dalam bisnis yang ketat. Pagi itu, seperti biasa, Aji mengetuk pintu lembut sebelum memasuki ruangan Pak Damar. Dengan gerakan hati-hati, ia menata berkas-berkas di meja, menyusun alat tulis, dan menyiapkan air putih serta kopi hitam pekat sesuai permintaan bos. Matanya sempat menangkap ekspresi muram Pak Damar yang sedang memelototi layar komputernya, grafik yang turun mungkin, atau email yang tidak mengenakan. Aji hanya bisa berdoa dalam hati agar hari bosnya tidak terlalu berat. Ia kemudian membungkuk perlahan dan meninggalkan ruangan tanpa suara, meninggalkan aroma kopi dan kebersihan yang rapi. Dia tidak tahu bahwa roda kehidupan yang selama ini dia kayuh dengan senyum dan ketulusan, sebentar lagi akan berhenti sejenak dan berbalik arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Dan sang bos di balik kaca, yang menganggap remeh nilai sebuah senyum, akan belajar pelajaran paling mahal dalam hidup dan bisnisnya dari anak muda miskin yang baru saja meninggalkan ruangannya. Semuanya berawal dari senyum di tengah roda kehidupan yang tak pernah berhenti berputar ini. Malam itu, hujan turun dengan derasnya,
memecah kesunyian di gang sempat itu. Atap seng kontrakan Aji berbunyi dentam-dentam seperti genderang perang melawan kemiskinan yang tak kunjung usai. Di dalam, udara terasa lembab dan pengap. Hanya satu lampu neon 5 watt yang menyala, menerangi sudut ruangan di mana Ibu Siti terbaring di atas dipan kayu yang sudah reot. Aji baru saja pulang dari kerja lembur membersihkan ruang rapat usai acara. Bajunya masih basah oleh hujan dan keringat. Begitu masuk, inderanya langsung menangkap sesuatu yang tidak beres. Suara napas ibunya yang berbunyi, grok-grok, tidak seperti biasa, diselingi batu kering yang pendek dan menyayat. "Ibu?" panggilnya khawatir, merendahkan suaranya. Ia berlutut di samping dipan. Ibu Siti membuka mata. Di balik keriput dan kelelahan, senyum tipis masih berusaha ia ukir untuk anak semata wayangnya. "Sudah pulang, Nak? Ibu cuma masuk angin biasa. Nanti minum jamu hangat pasti reda." Tapi Aji tahu lebih dari itu. Wajah ibu pucat pasi, dan kulit di tangannya terasa panas membara saat ia sentuh. Batuk yang sudah berbulan-bulan ini bukan lagi batuk biasa. Sejak 3 minggu lalu, setelah ibu pingsan sebentar di depan kompor, Aji sudah membawanya ke puskesmas. Dokter muda di sana sudah memberikan obat, tapi juga berbisik lirih kepada Aji. "Paru-paru ibumu ada bunyi yang tidak bagus, Ji. Harus dirujuk ke rumah sakit untuk foto toras. Ini kartu rujukannya." Kartu rujukan itu masih terselip di dalam kaleng bekas biskuit yang berfungsi sebagai lemari dokumen penting mereka. Setiap kali Aji melihatnya, jantungnya berdebar kencang. Bukan karena takut pada penyakitnya, tetapi pada biaya yang tercantum samar-samar sebagai perkiraan di balik kartu itu. Angka-angka itu bagai monster yang menganga di kegelapan, siap menelan semua jerih payahnya. "Malam ini kok panas sekali, Bu," kata Aji sambil mengambil handuk basah. Dengan lembut, ia mengusap keringat dan menempelkan handuk dingin di dahi ibunya. Tangannya, yang kasar karena sering memegang kemoceng dan mengepel, bergerak dengan kelembutan yang luar biasa. "Ibu baik-baik saja. Jangan khawatir berlebihan. Lagian, besok kan kamu kerja. Istirahatlah," desis Ibu Siti, sebelum batuk kembali mengguncang tubuhnya yang ringkih. Kali ini batuknya lebih panjang, dan Aji melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Ada bercak merah muda di sapu tangan lusuh yang digunakan ibunya untuk menutup mulut. "Sudah, Bu. Besok saya izin. Ibu harus ke rumah sakit," kata Aji, suaranya tegang mencoba menahan panik. Jangan izin, Aji. Kamu jangan sampai diomeli atasan lagi. Ibu ingat minggu lalu kamu dimarahi karena pulang telat urusin ibu. Nanti kamu dipecat." Suara Ibu Siti bergetar, lebih karena ketakutan anaknya kehilangan pekerjaan daripada karena sakitnya sendiri. Mendengar itu, Aji diam. Ibu selalu menjadi yang pertama, tapi ancaman kehilangan pekerjaan adalah momok nyata. Ia teringat raut wajah Pak Damar minggu lalu, ketika ia meminta izin pulang cepat karena ibu pingsan. Tatapannya yang dingin dan ucapan singkat, "Jangan sering-sering. Kamu bukan satu-satunya yang punya masalah keluarga." Itu adalah peringatan keras. Malam itu, Aji hampir tidak tidur. Ia duduk di samping ibunya, mengganti handuk, memandikan ibu dengan waslap, dan sesekali membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara lirih untuk menenangkannya. Pikirannya berputar-putar antara loyalitas pada satu-satunya keluarga yang ia punya, dan kewajiban pada satu-satunya sumber nafkah yang ia miliki. Saat fajar menyingsing, hujan telah reda. Ibu Siti tertidur lelap, meski napasnya masih berat. Aji memandangi wajah ibu yang sedang tidur. Semua pengorbanan ibu terbayang jelas. Menjual perhiasan satu-satunya untuk biaya sekolah Aji, makan nasi dengan garam demi anaknya bisa makan telur, bekerja cuci piring di warung sampai tangannya belang. "Tidak," bisik Aji pada dirinya sendiri, tekad mengeras di matanya. "Tidak mungkin saya biarkan ibu menderita lagi." Dia memutuskan. Dia akan tetap masuk kerja pagi ini, menyelesaikan tugas-tugas utamanya dengan sempurna. Lalu, di saat yang tepat, dia akan meminta izin kepada Pak Damar. Dia akan jelaskan dengan sopan dan jelas. Pak Damar pasti punya hati. Pasti bisa mengerti. Bukankah beliau juga punya keluarga? Dengan tekad itu, Aji bersiap.
Ia memakai seragam OB-nya yang telah disetrika rapi oleh ibunya seminggu lalu. Tas kainnya ia isi dengan bekal yang sama, nasi dan tempe. Ditambahkannya botol kecil berisi air jahe hangat untuk ibunya. Sebelum pergi, ia mencium kening ibu yang masih panas. Tidak apa-apa, Bu. Semuanya akan baik-baik saja. Percaya pada Aji, bisiknya. Di jalan menuju gedung Sentra Prima, langkah Aji terasa berat tapi pasti. Beban di pundaknya bukan hanya tas lusuh, tetapi nyawa dan masa depan ibunya. Namun, ketika ia melihat security Budi menguap lebar di pintu masuk, secara otomatis sudut bibirnya terangkat. Senyum itu lahir, bukan karena kebahagiaan, tetapi karena kebiasaan memberi kehangatan. Karena keyakinan bahwa kebaikan, sekecil apapun, adalah sebuah doa. Pagi, Pak Budi. Hati-hati, jalannya licin tadi pagi. Sapa Aji, seperti biasa. Senyumnya pagi itu, bagi siapapun yang melihat, tampak sama tulusnya. Tidak ada yang tahu, di balik senyum lebar dan sapaan ramahnya, ada sebuah pertempuran hebat antara rasa takut dan harapan, antara kewajiban dan cinta, yang sedang bergolak di dalam hati seorang anak muda berusia 22 tahun. Ia melangkah masuk lobi yang megah, membawa seluruh beban dunianya, siap untuk mempertaruhkan segalanya demi sebuah permintaan izin. Pagi itu, langit di balik kaca patri kantor Pak Damar terlihat kelabu, mencerminkan suasana hatinya. Dia telah tiba sejak pukul 5 pagi, jauh sebelum karyawan manapun masuk, untuk menghadapi mimpi buruk yang sedang membayangi Damar Jaya Group. Proyek andalannya, apartemen The Grand Sentul, telah mandek total. Izin prinsip yang seharusnya turun 3 bulan lalu, masih terkatung-katung di meja seorang kepala dinas yang terkenal licin. Uang ratusan miliar telah ditanam, kren-kren telah didirikan, dan marketing telah menjual unit secara pre-launch. Kini, investor mulai gelisah. Telepon dari Direktur Utama Bank Mitra, yang nada biasanya hangat, kini terdengar dingin dan berisi pertanyaan-pertanyaan berbahaya tentang cash flow. Bahkan, isu tentang proyek mangkrak mulai beredar di kalangan kompetitor, disertai senyum sinis. Tidak mungkin. Saya tidak membangun kerajaan ini untuk dihancurkan oleh selembar kertas izin. Geram Damar dalam hati, menatap dokumen hukum yang tersebar di mejanya. Tangannya mengepal. Kafein dan adrenalin telah menggantikan darah di nadinya. Setiap notifikasi email yang masuk membuat jantungnya berdegup kencang, berharap sekaligus takut. Di tengah badai pikirannya itu, tiba-tiba ada hal kecil yang mengganggu ritme kesunyiannya. Gelas kopi hitam kesukaannya, yang biasanya sudah berada tepat di sebelah kanan mousepad-nya saat ia siap bekerja, masih kosong. Dia melirik jam dinding. Sudah pukul 7.45. Di mana Aji? Bocah hobe itu biasanya sangat tepat waktu. Untuk pertama kalinya, Pak Damar menyadari ketergantungan kecilnya pada rutinitas yang diciptakan si OB muda. Namun, kesadaran itu segera tenggelam dalam lautan kekhawatiran yang lebih besar. Pukul 8, Aji muncul. Wajahnya pucat, matanya berkantung, namun senyum dan keramahannya tetap utuh seperti kaca pelindung yang tak retak. Selamat pagi, Pak Damar. Maaf terlambat sedikit. Air dan kopi Bapak, ucapnya lembut, menempatkan nampan berisi segelas air putih, kopi hitam pekat dalam cangkir keramik putih, serta sebotol kecil antasida. Dia perhatikan Pak Damar sering memegangi perutnya belakangan ini. Damar hanya mengangguk singkat, tanpa mengalihkan pandang dari layar komputernya. Laporan keuangan triwulan ini sudah ada di meja saya. Sudah, Pak. Saya taruh di sebelah kiri tumpukan berkas warna merah. Jawab Aji cepat, sambil mulai merapikan buku-buku yang berserakan di sofa tamu. Baik. Keluar. Saya sedang sangat sibuk. Sepanjang pagi, Aji bekerja dengan efisiensi ganda. Dia membereskan seluruh lantai eksekutif, mengantarkan dokumen, menyiapkan ruang rapat untuk pertemuan penting pukul 10, dan tetap menyempatkan diri menyapa setiap karyawan dengan senyumnya. Tapi pikirannya ada di rumah. Setiap jam, ia mengirimkan pesan singkat ke tetangganya yang baik hati, menanyakan keadaan ibunya. Jawabannya selalu sama. Masih batuk-batuk, Ji. Mukanya tambah pucat. Pukul 10.30, rapat di ruang boardroom meledak. Suara Pak Damar yang menggelegar bahkan bisa terdengar hingga ke meja resepsionis. Apa maksudnya izinnya ditolak? Alasan apa? Sudah berapa banyak uang rokok
yang kita keluarkan. Beberapa manajer keluar dengan wajah tertunduk lesu. Aji, yang sedang membersihkan vas bunga di lobi lantai 20, merasa jantungnya berdetak kencang. Ini bukan waktu yang tepat. Tapi bayangan ibunya yang terbaring lesu dan bercak merah di sapu tangan tidak bisa ia usir. Dokter di puskesmas bilang, penundaan bisa berbahaya. Ini soal infeksi yang mungkin sudah menyebar. Pukul 11.45, suasana sedikit mereda. Pak Damar terlihat duduk sendirian di ruangannya, menatap keluar jendela dengan bahu yang agak turun. Melihat celah itulah, Aji memberanikan diri. Ia menarik napas dalam-dalam, mengatur ekspresi wajahnya agar tetap tenang, dan mendekati pintu kayu jati itu. Ketukannya pelan, namun di telinganya bunyinya seperti guntur. Duduk! Sambar suara kasar dari dalam sebelum Aji sempat membuka mulut. Aji membuka pintu dan berdiri di ambang, tidak berani masuk sepenuhnya. Maaf mengganggu, Pak. Saya perlu bicara sebentar. Pak Damar memutar kursinya. Wajahnya seperti badai yang sedang mengumpul awan. Matanya, yang biasanya tajam, sekarang penuh dengan kilatan frustrasi dan kemarahan yang tertahan. Apa? Cepat. Saya punya 3 telepon konferensi dalam setengah jam. Begini, Pak. Aji mulai. Suaranya sedikit gemetar meski berusaha dikendalikan. Ibu saya sakit parah. Batuk berdarah sejak kemarin malam. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Saya mohon izin untuk... Dia tercekat melihat perubahan ekspresi di wajah Pak Damar. Mendengar kata izin, seakan-akan semua sumbat kemarahan Pak Damar selama ini meledak. Baginya, kata itu adalah simbol kelemahan, ketidaksetiaan, dan pengalihan perhatian dari misi besar perusahaan. Izin? Lagi? Bentaknya, berdiri dengan mendadak sehingga kursinya menjauh. Kamu pikir ini panti jompo? Atau tempat penitipan orang tua? Minggu lalu kamu sudah izin katanya ibumu pingsan. Apa sekarang setiap minggu ada saja alasan? Tapi, Pak, ini darurat. Dokter bilang. Saya tidak peduli apa kata dokter. Potong Damar, suaranya memenuhi ruangan. Wajahnya menghangat oleh amarah. Lihat di luar sana. Ratusan karyawan bergantung pada perusahaan ini. Mereka datang tepat waktu, bekerja keras, tanpa alasan keluarga melulu. Kamu pikir dengan pekerjaanmu yang sederhana ini, kamu bisa seenaknya minta izin? Aji berdiri membeku. Kata-kata itu seperti tamparan di udara yang membekukan darahnya. Dia melihat bukan hanya kemarahan, tetapi juga penghinaan yang dalam terhadap posisi dan kebutuhannya. Pekerjaan saya selalu berusaha maksimal, Pak. Bisiknya, hampir tidak terdengar. Usaha maksimal? Membersihkan debu dan menyeduh kopi. Damar menyeringai. Tapi sebenarnya amarahnya bukan semata untuk Aji. Ini adalah ledakan frustrasi atas proyeknya yang macet, atas kepala dinas yang licik, atas ketidakberdayanya sendiri yang kini ia lampiaskan pada target paling lemah di hadapannya. Kalau urusan keluarga selalu jadi prioritasmu, lebih baik jangan kerja di sini. Lebih baik urus saja ibumu full-time. Lalu, kalimat itu meluncur, dibawa oleh arus emosi yang tak terkendali. Cukup. Kamu dipecat. Efektif sekarang juga. Ambil pesangon dan sisa gaji di HRD, lalu keluarkan barang-barangmu dari sini. Sekarang. Dunia di sekitar Aji seakan remuk. Suara bising di luar seketika menghilang, digantikan oleh dengungan panjang di telinganya. Dia memandangi wajah Pak Damar yang merah karena marah, mulut yang terus bergerak mengucapkan kata-kata pedas yang tidak lagi terdengar jelas. Ada sesuatu yang patah di dalam dada Aji. Bukan hanya karena dipecat, tetapi karena kemanusiaannya, pengorbanannya untuk ibunya, diinjak-injak dan dianggap sebagai sebuah kelemahan. Dengan sisa harga diri yang tersisa, Aji tidak membantah. Dia hanya membungkuk pelan. Sangat pelan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya selama ini. Lalu dia berbalik, dan dengan langkah yang terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, ia meninggalkan ruangan itu. Pintu tertutup perlahan, memisahkannya dari kehidupan yang selama 3 bulan ini ia jalani dengan sepenuh hati. Di dalam ruangan, Pak Damar menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri.
Dia merasa telah membuat keputusan tegas, menunjukkan kewibawaan. Dia kembali ke mejanya, memandangi gelas kopi yang masih setengah penuh, dibuat oleh orang yang barusan ia usir. Untuk sesaat, ada sentimen aneh yang mengusiknya, tapi ia segera membuangnya jauh-jauh. Ada pertempuran yang lebih besar yang harus ia menangkan. Masalah seorang OB muda miskin bukanlah urusannya. Dia tidak tahu bahwa keputusan yang diambil dalam kemarahan buta itu akan menjadi awal dari keruntuhan fondasi tak kasat mata yang selama ini menyangga kerajaannya. Dan orang yang barusan ia usir dengan hina adalah penjaga fondasi itu. Ruangan mewah dengan aroma kayu mahoni dan kopi pekat itu tiba-tiba terasa seperti ruang hampa setelah Aji keluar. Hanya ada sunyi yang tegang, dipotong oleh desahan berat Pak Damar. Dia menatap pintu yang telah tertutup, seolah-olah masih bisa melihat bayangan punggung anak muda yang tadi membungkuk dengan hancur. Di dadanya, api amarah masih membara, tapi kini bercampur dengan rasa tidak nyaman yang samar. Perasaan itu ia tepis dengan keras. Dia cuma OB. Bisa dicari penggantinya dalam hitungan jam. Dia berbalik ke meja kerjanya yang luas, mencoba memusatkan perhatian pada laporan keuangan. Angka-angka itu menari-nari di depan matanya. Tak ada yang masuk. Tangannya tanpa sadar meraih gelas kopi yang dibuat Aji. Masih hangat. Rasa pahitnya yang kuat, pas sesuai seleranya. Tidak terlalu banyak gula, tidak terlalu sedikit. Detail kecil ini, yang selama ini ia terima begitu saja, tiba-tiba terasa signifikan. Siapa lagi yang akan mengingatnya? Tidak penting, batuknya dalam hati. Meneguk kopinya seolah hendak menenggelamkan pikiran yang mengganggu. Telepon di mejanya berdering, menyelamatkannya dari perenungan. Suara sekretarisnya, Bu Wina, terdengar cemas di seberang sana. Pak Damar, Bapak Edi dari Dinas Tata Ruang sedang di lain satu. Katanya, perlu pembicaraan lanjutan tentang dokumen kelengkapan kita. Damar segera beralih ke mode pejuang. Segala pikiran tentang Aji lenyap seketika. Sambungkan. Wajahnya kembali keruh, fokus pada musuh yang nyata. Di lorong luar, Aji berdiri membeku sejenak. Punggungnya menempel dingin pada dinding marmer. Suara bentakan dan kata-kata, "Kamu dipecat," masih bergema di kepalanya, bergantian dengan bayangan wajah ibunya yang pucat. Napasnya tersengal-sengal. Air mata yang selama ini ia tahan di depan Pak Damar, akhirnya meluap, mengalir deras di pipinya yang masih polos. Ia mengusapnya dengan kasar. Rasa malu karena menangis di tempat kerja menambah pedih luka di hatinya. Dengan kepala tertunduk, dia berjalan pelan menuju pantry kecil di sudut lantai 20 yang menjadi markasnya. Di sana ada lokernya yang kecil, berisi jaket lusuh, sepasang sepatu kets, dan beberapa barang pribadi. Saat ia membuka loker itu, seakan membuka peti kenangan akan hari-hari di tempat ini. Sebuah foto kecil dirinya dan ibunya terselip di balik pintu loker. Senyum mereka di foto itu, yang diambil saat ia pertama kali diterima kerja, terasa begitu ironis sekarang. "Ji?" Suara lembut memanggilnya. Aji menoleh. Clara, asisten di Departemen Pemasaran, berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh simpati. Kabar tentang pemecatannya ternyata sudah menyebar cepat bagai kebakaran. "Kami dengar dari Pak Damar tadi," suaranya keras sekali. "Apa benar?" Aji hanya bisa mengangguk, tak sanggup berkata-kata. "Ini tidak adil," bisik Clara, matanya juga berkaca-kaca. "Semua orang tahu kamu pekerja terbaik dan paling ramah di sini." Beberapa karyawan lain mulai berkerumun di luar pantry, melihat dengan pandangan iba dan ketidakpercayaan. Ada Bu Sari dari keuangan, Mas Ridwan dari IT, dan bahkan Budi, security yang baru naik shift. "Terima kasih, Clara." "Bu Sari, Mas Ridwan, terima kasih untuk semuanya." Suara Aji serak. Dia membungkuk hormat kepada mereka, sebuah kebiasaan yang tak bisa hilang bahkan di saat seperti ini. "Mohon maaf kalau selama ini ada salah." "Jangan ngomong gitu, Aji," sahut Bu Sari, suaranya bergetar. "Kita yang harusnya minta maaf, tidak bisa membela kamu." Beberapa rekan lain mengangguk, malu dan geram bercampur. Dengan hati yang terasa semakin berat karena ditinggali oleh dukungan ini, Aji memasukkan barang-barang terakhirnya ke dalam tas kain. Saat dia hendak pergi, dia berhenti di depan meja resepsionis utama. Dinda, sang resepsionis, memandangnya dengan mata merah.
Aji, ini, bisik Dinda, menyodorkan selembar kertas dan pulpen. Tolong, tanda tangani buku tamu hari ini, untuk yang terakhir kali. Kebiasaan. Setiap pagi, Aji tidak hanya menyapa, tetapi juga menandatangani kolom, petugas, di buku tamu sebagai tanda bahwa dia telah memeriksa kebersihan dan kesiapan lobi. Tangan Aji gemetar memegang pulpen. Di kolom itu, dia tidak hanya menulis namanya, tetapi dengan huruf yang rapi dia menulis, "Terima kasih atas semua kebaikannya. Semoga sukses selalu. Aji." Air mata Dinda jatuh menetes di atas meja. Perjalanan Aji menuju lift terasa seperti prosesi. Karyawan yang berpapasan dengannya berhenti, memandang dengan sedih. Beberapa berani menyentuh pundaknya sebentar. Suasana lantai 20 yang biasanya sibuk dengan ritme kerja, hari ini diselimuti kesunyian yang muram. Kepergian seorang office boy ternyata meninggalkan ruang yang jauh lebih besar dari yang siapapun sangka. Saat lift doors terbuka, Aji mengambil satu pandangan terakhir ke lorong yang telah menjadi bagian hidupnya selama 3 bulan. Dia melihat potongan hidupnya, tempat dia biasa menyapu, jendela yang selalu dia bersihkan hingga kinclong, dan pintu kayu jati sang bos yang kini tertutup rapat, bagai kuburan bagi harapannya. Lift doors menutup. Karirnya di Damar Jaya Group resmi berakhir. Kembali di ruangannya, Pak Damar baru saja menutup telepon panas dengan pejabat dinas. Percakapan itu berakhir tanpa kepastian, hanya janji-janji manis yang membuatnya semakin frustrasi. Dia merasa terkepung, dan saat amarah terhadap keadaan mulai mereda, pikiran tentang adegan pemecatan tadi mulai merayap kembali. Dia memutar kursinya, menghadap ke jendela. Di bawah, lalu lintas kota terlihat seperti permainan anak-anak. Matanya tanpa sengaja tertuju ke pintu keluar parkiran di samping gedung. Sebuah sosok kecil dengan tas kain keluar dari pintu itu. Sosok itu berjalan pelan, lalu berhenti sejenak, menoleh ke atas, ke arah jendelanya mungkin, sebelum kemudian berjalan lagi dan menghilang di tikungan jalan. Aji. Sesaat, Pak Damar bertanya-tanya, apakah anak itu punya tabungan? Apakah ibunya benar-benar sakit? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu ia jawab sendiri dengan sinis. Tentu tidak. Dia cuma mencari alasan untuk bermalas-malasan. Pengangguran seperti dia banyak di luar sana. Untuk menghilangkan rasa tidak karuan itu, dia menekan tombol intercom. "Buina, tolong panggil Head of HRD ke sini. Kita perlu cari pengganti OB untuk lantai 20 secepatnya. Kriteria, disiplin, tidak banyak alasan, tidak perlu terlalu banyak senyum. Fokus kerja saja." "Baik, Pak." Suara Buina terdengar datar, tanpa emosi. Damar menarik napas. Masalah selesai. Dia telah mengambil keputusan tegas. Dia harus fokus pada pertempuran yang lebih besar. Tapi mengapa? Ruangan yang megah ini tiba-tiba terasa lebih dingin, lebih sunyi, dan gelas kopi di tangannya terasa lebih pahit dari biasanya? Ia tidak bisa membendung perasaan bahwa baru saja, ia bukan hanya memecat seorang karyawan, tetapi telah memadamkan sebuah cahaya kecil yang selama ini tanpa disadari telah menghangatkan sudut-sudut kerajaannya yang dingin. Hari pertama tanpa Aji berlalu dengan sunyi yang menggelisahkan. Pak Damar menyadarinya saat dia memerlukan notaris untuk dipanggil ke ruang rapat. Biasanya, hanya dengan satu pandangan atau isyarat kecil, Aji sudah paham dan segera mengurusnya. Pagi itu, dia harus berteriak 2 kali ke arah meja resepsionis sebelum Dinda, dengan wajah pucat, buru-buru mengangkat telepon. Prosesnya jadi lambat, kikuk. Kopi kedua di siang hari adalah titik puncak iritasinya. Pukul 14, kebiasaannya adalah secangkir kopi hitam pekat untuk mengusir kantuk. Tapi tidak ada yang mengantarkannya. Setelah menunggu 5 menit dengan muka masam, dia menelepon pantry. Seorang OB baru, seorang lelaki paruh baya dengan wajah kusut bernama Jarwo, yang datang membawa cangkir. Rasanya berbeda. Terlalu manis. Pak Damar mengerutkan kening. "Ini bukan cara Aji buat kopi," gerutunya tanpa berpikir. "Maaf, Pak. Saya tanya ke Buina katanya pakai gula 2 sendok. Jawab Jarwo gugup. Aji tidak pernah pakai gula sebanyak itu. Dia tahu takarannya. Diam sejenak. Jarwo hanya bisa membungkuk. Bingung. "Saya akan coba lagi, Pak." "Sudah. Tinggalkan saja."
Pak Damar menghela napas kesal. Ini hal sepele. Tapi kenapa sangat mengganggu? Di area kerja terbuka, kekosongan itu lebih terasa lagi. Bu Sari dari keuangan terbiasa mendapati segelas teh hangat tanpa gula di mejanya tepat pukul 10 pagi, persis setelah rapat tim usai. Hari ini, meja kerjanya kosong. Dia harus berjalan ke pantry sendiri, dan menemukan ceret air sudah dingin. Dulu Aji selalu ngisi ulang dan panasin tepat waktu, keluhnya pada Clara. Clara sendiri sedang kesal. Presentasi kliennya hampir kacau karena proyektor di ruang meeting 3 lampunya redup. Biasanya Aji cek semua peralatan ruang rapat sebelum jam 9. Dia pasti tahu lampu proyektor ini sudah mau mati dan sudah siapin cadangan. Bisiknya pada Ridwan dari IT yang juga sedang sibuk mengutak-atik kabel. Ridwan mengangguk sambil mendesah. Aji itu mata elang. Dia pernah ngasih tahu saya kalau server cadangan di gudang bunyinya aneh. Ternyata benar, fan-nya mau rusak. Kita ganti sebelum parah. Sekarang, tidak ada lagi yang menjadi early warning system untuk hal-hal kecil namun kritis semacam itu. Bahkan suasana hati kolektif terpengaruh. Biasanya, di penghujung hari yang melelahkan, Aji akan menyisir cubikle sambil membawa kotak berisi permen murah. Buat temen pulang, biar semangat, katanya dengan senyum. Itu ritual kecil yang mengembalikan senyum di wajah-wajah yang penat. Hari ini, tidak ada permen. Tidak ada senyum pengantar pulang. Orang-orang pulang dengan wajah lebih lesu dari biasanya. Kekosongan mulai merambat ke sisi eksternal perusahaan. Pak Handoko, klien lama yang bisnis garmentnya sering sewa ruang di gedung Damar, datang untuk tanda tangan kontrak baru. Kebiasaannya, ia selalu datang lebih awal untuk menikmati kopi dan mengobrol singkat dengan Aji di lobi. Anak muda itu cerdas. Meski cuma OB, dia bisa ngobrolin apa aja, dari cuaca sampai pasar saham dengan sederhana. Bikin rileks sebelum meeting yang tegang, katanya suatu kali pada Pak Damar. Hari itu, Pak Handoko menunggu di lobi selama 10 menit tanpa ada yang menyapa. Dinda sibuk dengan telepon. OB baru, Jarwo, hanya meliriknya sekilas lalu sibuk mengepel. Akhirnya Pak Handoko sendiri yang mendekati Dinda. Biasa ada yang anterin ke ruang meeting, ya? Tanyanya. Dinda tersentak, minta maaf, lalu meminta Jarwo untuk mengantarkan. Tapi rasanya berbeda. Formal, kaku, tanpa percakapan penghangat. Saat meeting dengan Pak Damar, Pak Handoko bertanya, OB muda yang ramah itu, Aji namanya? Dipindah shift. Pak Damar tersentak. Tidak. Dia sudah tidak bekerja di sini. Oh, jawab Pak Handoko singkat. Tapi ekspresi wajahnya yang sedikit kecewa tidak bisa disembunyikan. Sayang sekali. Dia itu aset untuk first impression. Loh, Damar. Klien itu kan bukan cuma lihat proposal, tapi juga feel waktu masuk ke kantornya. Kalimat itu menggantung di udara. Pak Damar mencoba mengabaikannya, tapi rasanya seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Pukul 18.30, hampir semua karyawan sudah pulang. Pak Damar masih tertinggal, berusaha menyelesaikan analisis risiko proyek. Kantornya gelap kecuali lampu meja. Dia merasa ada yang aneh. Biasanya, saat ia lembur, Aji akan mengetuk pintu sebelum pulang. Pak, mau saya tinggalin air putih dan kue? Saya lihat di pantry masih ada. Atau, jendela saya tutup sebagian ya. Pak, angin malam mulai kencang. Lalu dia akan mematikan lampu-lampu di lorong yang tidak perlu, meninggalkan suasana yang aman dan nyaman untuk bosnya yang bekerja sendirian. Malam ini, lorong di luar gelap gulita. Jarwo, OB pengganti, sudah pulang tepat pukul 17. Pak Damar harus berjalan sendiri ke pantry untuk mengambil air. Di lorong yang sunyi dan gelap, bayangan furnitur tampak menyeramkan. Suara AC terdengar lebih keras. Ia tiba-tiba merasa kesepian. Dia kembali ke mejanya, memandangi cangkir kopi kosong yang masih ada noda gula di dasarnya. Ingatannya kembali ke pagi tadi, ke wajah Aji yang pucat dan berusaha tegar sebelum akhirnya membungkuk dan pergi. Untuk pertama kalinya, bukan amarah yang ia rasakan, melainkan sesuatu yang mirip penyesalan, namun masih terlalu samar dan ia enggan mengakuinya. Kekosongan itu bukan sekadar ketiadaan seorang pegawai. Itu adalah ketiadaan sebuah kehadiran yang penuh perhatian.
Sebuah ritme. Sebuah kehangatan manusiawi yang telah meresap ke dalam pori-pori kehidupan kantor tanpa disadari siapapun, sampai ia hilang. Di rumah kontrakan Aji, ada kekosongan lain yang lebih dalam, kekosongan harapan dan kepastian. Tapi di gedung pencakar langit itu, yang mulai dirasakan adalah kekosongan yang lebih halus namun menggigit, kekosongan hati. Dan ini baru hari pertama. Kekosongan yang awalnya seperti lubang kecil, dalam hitungan hari berubah menjadi retakan besar yang menganga di dinding perusahaan Damar Jaya Group. Hari ketiga tanpa Aji, badai pertama menghantam. Pak Handoko, klien lama yang komentarnya dulu, mengirimkan email resmi. Isinya sopan, tapi maknanya dalam. Mereka memutuskan untuk tidak memperpanjang sewa ruang pertemuan di lantai 12. Alasan yang dikemukakan adalah perubahan kebutuhan operasional. Tetapi Bu Ina yang punya hubungan baik dengan sekretaris Pak Handoko mendapat kabar lain. Katanya, Pak Handoko merasa pelayanan, personal touch-nya hilang. Dia sering bawa klien asing, dan dulu selalu dipuji karena sambutannya yang hangat dari OB muda itu. Sekarang, rasanya impersonal, seperti hotel murahan, bisik Bu Ina pada Pak Damar dengan suara lirih. Pak Damar hanya bisa mengernyit. Sebuah keputusan bisnis besar, tergoyahkan karena hal remeh semacam itu, rasanya tidak masuk akal. Tapi itu baru permulaan. Badai kedua datang dari arah yang tidak terduga. Karyawan. 2 orang di Departemen Pemasaran, yaitu Andi dan Rina, 2 talenta muda yang selama ini produktif, menyerahkan surat pengunduran diri di hari yang sama. Wawancara keluar dengan Head of HRD, mengungkapkan alasan yang mengejutkan. Bukan cuma soal gaji atau jenjang karir, Pak, kata Andi, berusaha diplomatis. Tapi budaya kerjanya jadi sangat kering. Dulu, di tengah tekanan target, selalu ada hal-hal kecil yang bikin kita nge-charge ulang. Sekarang rasanya, setiap orang hanya jadi roda gigi yang berderit tanpa pelumas. Rina lebih blak-blakan. Aji itu simbol, Pak. Dia bukti bahwa di perusahaan ini, sikap baik dan peduli sesama itu dihargai. Saat dia dipecat dengan cara seperti itu, karena mau mengurus ibunya yang sakit, itu mengirimkan pesan yang sangat buruk kepada kita semua, bahwa perusahaan ini tidak punya hati. Bahwa kita semua bisa diganti seperti mesin rusak. Saya tidak mau membangun karir di tempat yang seperti itu. Kata-kata mereka seperti tamparan keras di wajah Pak Damar. Dia berusaha membela diri dalam hati. Mereka terlalu dramatis. Hanya karena satu OB, tapi dalam-dalam, suara kecilnya mulai bertanya, benarkah hanya satu OB? Badai ketiga adalah yang paling berbahaya. Ancaman dari investor utama, MR Lim dari Singapura. Pertemuan penting untuk penandatanganan perluasan investasi di proyek The Grand Sentul telah dijadwalkan. MR Lim terkenal sangat memperhatikan feng shui dan energy flow sebuah perusahaan. Saat kunjungan sebelumnya, dia pernah berkomentar pada Pak Damar, ruangan Anda memiliki ki yang baik, sangat hangat dan bersahabat. Itu berasal dari orang-orangnya. Kunjungan MR Lim kali ini terasa berbeda sejak dari lobi. Tidak ada Aji yang dengan sigap menyambut, membantu dengan mantel, atau menawarkan minuman dengan senyum yang meluluhkan ketegangan. Dinda dan Jarwo tampak kaku dan terlalu formal. Saat rapat dimulai, Pak Damar bisa merasakan energi negatif di ruangan. MR Lim lebih banyak diam, mengamati, dan pertanyaannya sangat teknis dan kritis. Di akhir pertemuan, sebelum pamit, MR Lim berkata dengan halus, MR Damar, bisnis itu seperti taman. Bukan hanya tentang tanaman terbesar, proyek, tapi juga tentang tanahnya, budaya, dan tukang kebun yang merawatnya, tim. Saya merasa, tanah di taman Anda mulai mengeras. Dan seorang tukang kebun yang baik, telah pergi. Pak Damar membeku. Tukang kebun? Ya, yang men yang selalu tersenyum itu. The one with very good energy. Dia tidak ada hari ini. Dia sudah tidak bersama perusahaan. Jawab Pak Damar, tenggorokannya terasa kering. MR Lim mengangguk pelan, ekspresinya sulit dibaca. Saya melihat. Itu sangat disayangkan. Saya perlu mempertimbangkan ulang komitmen kita. Energi yang berubah adalah pertanda yang perlu diwaspadai dalam bisnis. Setelah MR Lim pergi, Pak Damar merasa seperti ditampar oleh kenyataan. Investor kelas kakap,
dengan nilai ratusan miliar. Ragu-ragu karena energi? Karena ketidakhadiran seorang office boy? Ini terdengar gila. Tapi di dunia bisnis tingkat tinggi, persepsi dan feeling seringkali sama pentingnya dengan angka di laporan keuangan. Badai keempat datang dari dalam rumah sendiri. Sebuah insiden kecil yang nyaris menjadi bencana. Sebuah pipa air di dapur pantry lantai 20 pecah di malam hari. Sistem alarm otomatis tidak berbunyi karena baterainya sudah lemah. Sesuatu yang biasanya diperiksa Aji setiap bulan dan dilaporkan ke maintenance. Air menggenang sepanjang malam, merembes ke lantai bawah, merusak karpet mahal di ruang direksi lantai 19 dan, yang paling parah, nyaris merusak panel listrik cadangan. Kerugian material awal diperkirakan puluhan juta. Tapi yang lebih mahal adalah hilangnya kepercayaan. Siapa yang bertanggung jawab untuk preventive check? Tanya Direktur Operasi dengan marah. Dulu selalu ada laporan rutin dari OB lapangan. Sekarang, tidak ada. Semua mata, secara tidak langsung, tertuju pada Pak Damar. Keputusannya untuk memecat Aji, yang bukan hanya membersihkan, tetapi juga menjadi mata dan telinga untuk hal-hal kecil yang vital, kini berbuah bencana nyata. Pak Damar duduk sendirian di ruangannya yang gelap. Di luar, hujan deras membasahi kota, seolah menyirami kegagalannya. Telepon, email, dan laporan kerusakan bertebaran di mejanya. Tapi yang paling berat adalah beban di pikirannya. Dia mulai memahami. Aji bukan sekadar penyeduh kopi atau pembersih debu. Dia adalah cultural glue, perekat budaya yang menjaga segala sesuatu berjalan harmonis. Dia adalah sensor halus yang mendeteksi masalah sebelum meledak. Dia adalah wajah pertama yang menyambut klien dan menentukan first impression. Dia adalah penjaga moral karyawan, dengan senyum dan permennya yang sederhana. Dengan memecat Aji dalam kemarahan, Pak Damar bukan hanya kehilangan seorang karyawan. Dia telah mencabut sebuah batu kecil dari fondasi bangunannya. Dan sekarang, seluruh struktur itu mulai bergoyang, retak-retak, dan nyaris runtuh diterpa badai yang datang bertubi-tubi. Dia memandangi foto dirinya di samping proyek pertamanya yang sukses, 20 tahun lalu. Dulu, dia mengenal setiap karyawannya, bahkan tahu nama anak-anak mereka. Kapan semuanya berubah? Kapan dia menjadi begitu dingin dan menganggap semua hal manusiawi sebagai kelemahan? Untuk pertama kalinya dalam karirnya yang gemilang, Pak Damar merasa takut. Bukan takut pada kompetitor atau pejabat korup, tetapi takut pada kenyataan bahwa dia mungkin telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, jiwa perusahaannya sendiri, dan dia tidak tahu bagaimana caranya mendapatkannya kembali. Badai di luar semakin menjadi, tapi badai dalam dirinya, badai penyesalan dan kesadaran yang terlambat, jauh lebih dahsyat. Sementara badai mengguncang Damar Jaya Group, badai yang berbeda menerpa hidup Aji. Dunianya yang semula hanya berkisar antara kontrakan sempit dan gedung pencakar langit, kini meluas menjadi medan pertempuran yang keras dan tak kenal ampun. Pasar tradisional, pelabuhan barang, dan ganggang gelap di balik pusat perbelanjaan mewah. Hari-hari Aji dimulai lebih pagi dari biasanya, sebelum ayam berkokok. Dia membantu ibunya, yang kondisinya sedikit membaik meski masih lemas, menyiapkan gorengan untuk dijual. Tangan Ibu Siti masih gemetar, jadi Aji yang memotong tempe, mencetak bakwan, dan menjaga wajan penuh minyak panas. Bau minyak jelantah dan tepung basah menjadi aroma baru pengganti semir lantai dan aroma kopi. Setelah membantu ibunya berjualan di depan kontrakan, Aji bergegas keluar. Pekerjaan pertama, kuli panggul di pasar induk. Dengan baju lusuh dan sapu tangan penutup kepala, dia antre bersama puluhan pria kekar lainnya, berharap dipilih untuk memindahkan karung-karung beras atau kardus sayur dari truk ke dalam pasar. Upahnya dibayar per karung, seringkali tak lebih dari Rp10.000 untuk setengah hari kerja. Tenaganya terkuras, punggungnya pegal, dan baju seragam OB lamanya, kini dipakai sebagai baju kerja, semakin kusam dan berminyak. Suatu siang, di sela-sela menunggu panggilan kerja, dia melihat sebuah mobil box sedang membongkar galon air di sebuah kantor konsultan. Tanpa pikir panjang, dia mendekati sopirnya. "Permisi, Mas. Butuh bantuan angkut? Saya kuat." Sopir itu, seorang pria paruhbaya, memandanginya dari ujung kaki ke kepala. "Bisa bawa galon? Yang isi ulang, bukan yang kosong." "Ayo, coba," kata Aji, meski ragu.
Dia tak pernah angkat galon isi. Dengan susah payah, dia mengangkat 1 galon 19 liter ke pundaknya. Kakinya goyah, tapi dia paksakan. Satu persatu, dia memindahkan 20 galon dari truk ke gudang di belakang kantor. Keringat mengucur deras, mengucur hingga matanya perih. Saat dia selesai, tangannya gemetar hebat. "Nih, buat jasa," kata sopir itu, menyodorkan selembar uang 20.000. Aji terkejut. "Maaf, Mas, ini biasanya berapa?" "Ya segitu." "Mau nawar?" jawab sopir itu dengan kasar sebelum masuk ke mobil dan pergi. Aji memandangi uang itu. Hampir 4 jam kerja keras, untuk upah yang tidak sebandah dengan tenaga yang terkuras. Tapi dia melipat uang itu dengan hati-hati, menyimpannya di saku celana yang paling dalam. "Ini untuk obat ibu." Nasib baik sempat tersenyum padanya di hari ketiga. Saat dia sedang membersihkan kaca depan sebuah warung kopi di exchange rate uang yang siap dibayar dengan beberapa piring kotor, seorang wanita berbusana rapi menghampirinya. "Aji." Dia menoleh. Itu Clara, mantan koleganya di Damar Jaya. "Aji, kamu kenapa di sini?" tanya Clara, matanya penuh keheranan dan keprihatinan. Aji tersenyum getir, cepat-cepat menyeka tangannya yang basah di celemek. "Lagi cari kerjaan sampingan, Mbak Clara." Clara menariknya ke sudut yang lebih sepi. "Aku dengar tentang ibumu. Bagaimana keadaannya?" "Alhamdulillah, sedikit membaik. Tapi masih perlu obat rutin," jawab Aji, mencoba tetap tenang. Clara menghela napas. Dari tasnya, dia mengeluarkan selembar kartu nama. "Aku gak bisa banyak bantu. Tapi ini, suami temenku punya usaha jasa kebersihan kecil-kecilan. Dia lagi cari asisten yang jujur dan rajin. Katanya ada proyek bersih-bersih kantor baru. Mungkin cocok. Coba hubungi ini." Kartu nama itu terasa berat di tangan Aji. "Mbak Clara, terima kasih banyak. Saya gak tahu harus bilang apa." "Jangan bilang apa-apa. Kamu pantas dapat yang lebih baik, Aji," kata Clara, memeluknya sebentar sebelum bergegas pergi. Malam harinya, di bawah cahaya lampu neon yang redup, Aji menelepon nomor di kartu itu. Seorang pria bernama Pak Robert menjawab. Setelah mendengar pengalaman Aji, dia setuju untuk memberinya kesempatan kerja sehari percobaan di sebuah startup di daerah SCBD. Keesokan paginya, dengan meminjam sepeda motor tetangga, Aji pergi ke alamat yang diberikan. Pak Robert, seorang pria berbadan besar namun ramah, langsung memberikan tugas, membersihkan seluruh area kantor seluas 200 meter persegi yang baru saja direnovasi. Debu dan sisa material bertebaran di mana-mana. Aji bekerja dengan tekun yang sama seperti dulu di Damar Jaya. Dia tidak hanya menyapu dan mengepel, tetapi juga memperhatikan detail, membersihkan kaca jendela hingga berkilau, merapikan kabel-kabel yang berserakan di bawah meja, bahkan membersihkan ventilasi AC yang tersumbat debu. Saat makan siang, dia menolak ajakan Pak Robert untuk istirahat dulu, dan justru membantu mengangkat beberapa meja yang berat. Di penghujung hari, Pak Robert memeriksa hasil kerjanya. Wajahnya tampak puas. "Kamu bekerja bukan seperti cleaning service, tapi seperti orang yang punya kantor ini sendiri. Jarang nemu anak muda sepenuh hati kayak gini." "Terima kasih, Pak." "Gimana? Mau kerja tetap sama saya? Gajinya mungkin belum seberapa, tapi lebih stabil dari jadi kuli panggul. Dan kamu bisa saya latih untuk handle klien, jadi supervisor nanti." Harapan, untuk pertama kalinya sejak dipecat, menyembul di dada Aji. "Saya sangat berminat, Pak. Tapi, boleh saya kerja jam pagi saja? Sore saya harus bantu ibu jualan dan antar ibu kontrol ke puskesmas." Pak Robert memandangnya lama. "Kamu anak baik." "Iya, boleh. Kita atur shift pagi." Perjalanan pulang di atas motor pinjaman itu terasa lebih ringan. Angin sore menerpa wajahnya yang penuh debu, tapi di hatinya ada secercah cahaya. Mungkin, jalan ini yang harus dia tempuh. Mungkin, Damar Jaya Group dan semua kenangan pahit di sana adalah bagian dari masa lalu yang harus ditinggalkan. Dia tidak tahu bahwa di gedung yang dulu dia layani dengan sepenuh hati, sang raja sedang berjuang melawan badai yang ia sendiri ciptakan. Dan bahwa jalan hidup mereka,
yang telah bercabang secara pahit, sebentar lagi akan berpotongan lagi dalam sebuah cara yang tak terduga sama sekali. Perjuangan di pinggir kota ini bukan akhir, melainkan persiapan untuk sebuah pertemuan yang akan mengubah segalanya. Suasana di kantor Damar Jaya Group masih muram seperti cuaca di luar. Setelah insiden pipa bocor, sebuah aroma ketidakpedulian yang samar menyelimuti lantai eksekutif. Pak Damar memanggil kepala HRD, Ibu Maya, ke ruangannya. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Garis-garis kekhawatiran membentuk parit di dahinya. Saya ingin analisis komprehensif, kata Damar, suaranya serak, tentang dampak ketidakhadiran Aji. Bukan sekadar laporan ketidakpuasan klien. Saya ingin data. Survei kepuasan internal, komentar buku tamu, angka ketidakhadiran karyawan, apapun yang bisa diukur. Ibu Maya mengangguk, memahami urgensi di balik permintaan itu. Saya akan kerahkan tim, Pak. Dan, mungkin perlu juga wawancara mendalam dengan beberapa staf yang berinteraksi langsung dengan dia. Lakukan, jawab Damar singkat. Dia butuh bukti konkret. Sesuatu yang bisa ia pegang untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan atau imajinasinya. Tim HRD bekerja cepat. Hasilnya, yang disajikan 3 hari kemudian, adalah kumpulan data yang lebih mengerikan dari yang dibayangkan Pak Damar. Pertama, buku tamu, biasanya halaman komentar dipenuhi dengan pujian untuk keramahan staf dan kenyamanan ruangan. Dalam sebulan terakhir sejak Aji pergi, trennya berbalik drastis. Tercatat komentar seperti, "Lobi terasa dingin dan tidak bersahabat. Tidak ada yang membantu membawa dokumen berat saya ke ruang meeting. Dulu selalu disambut dengan senyum, sekarang seperti memasuki pabrik." Kedua, survei moral karyawan anonim, angka kepuasan terhadap lingkungan kerja yang suportif, anjlok 40%. Di kolom komentar bebas, nama Aji muncul berulang kali. Kehilangan Aji seperti kehilangan keluarga di kantor. Dia adalah penyeimbang untuk tekanan dari atasan. Sekarang stres terasa lebih berat. Pemecatannya menunjukkan bahwa perusahaan tidak menghargai kemanusiaan. Ketiga, data absensi dan pengunduran diri. Angka izin sakit naik 15%, dan setelah pengunduran diri Andi dan Rina, 2 orang lagi dari tim kreatif menyusul. Alasan yang dikemukakan serupa, merasa budaya perusahaan berubah menjadi tidak manusiawi. Yang paling menyentak Pak Damar adalah transkrip wawancara dengan beberapa staf. Dinda, resepsionis, Aji itu seperti alarm hidup, Pak. Dia yang ingatkan saya kalau ada klien yang ulang tahun. Jadi kita bisa siapkan kue kecil. Dia juga yang selalu bawa makanan untuk kucing liar di belakang gedung. Sekarang, kucing-kucing itu sudah tidak datang lagi. Suaranya terisak. Rasanya semua jadi hampa. Budi, security shift pagi. Saya dan Aji punya ritual, Pak. Pagi-pagi dia selalu bawa kopi untuk saya yang habis jaga malam. Bukan soal kopinya, tapi perhatiannya. Sekarang, saya cuma duduk sendiri. Kantor ini rasanya seperti mesin besar yang dingin. Busari, keuangan pernyataan Busari yang paling menusuk. Suatu kali, anak saya dirawat di rumah sakit, Pak. Saya pusing karena biaya. Tanpa saya cerita, Aji tahu dari raut wajah saya. Dia datangi saya, pelan-pelan kasih amplop kecil. Isinya uang receh, hasil tabungannya. Ini untuk bantu sedikit, Bu. Saya doakan anaknya cepat sembuh. Itu uang yang mungkin tidak seberapa bagi Bapak, tapi bagi saya, itu segalanya. Busari menunduk, menyeka air matanya. Saat Bapak pecat dia karena mau urus ibunya yang sakit, itu seperti menginjak-injak kebaikan hatinya. Dan kami semua yang menyaksikannya merasa takut. Pak Damar menyudahi presentasi dengan wajah pucat pasi. Dia meminta untuk sendiri. Data-data itu bukan lagi angka atau kutipan. Mereka adalah cermin yang memantulkan keburukan dirinya sendiri. Dia berjalan ke jendela, memandang kota di bawah. Ingatannya melayang ke awal karirnya. Dulu, dia mengenal nama istri dan anak dari setiap tukang bangunan yang bekerja untuknya. Dia pernah berbagi nasi bungkus dengan mandor proyek saat uang sedang sulit. Kapan itu semua berubah? Kapan kesuksesan dan angka di rekening bank membuatnya buta terhadap nilai sebuah senyum,
Sebuah perhatian tulus dari seorang Office-boy? Penyesalan itu mulai menggerogoti, perlahan namun pasti. Bukan penyesalan bisnis semata, meski kerugian dan ancaman itu nyata, tetapi penyesalan sebagai manusia. Dia telah memperlakukan Aji bukan sebagai manusia dengan beban hidup dan hati, tetapi sebagai benda yang bisa dibuang karena ketidaknyamanan sesaat. Dia teringat wajah Aji yang pucat itu, berusaha tegar saat dihancurkan oleh kata-katanya. Dia teringat bungkukan hormat terakhir Aji sebelum pergi. Betapa berbedanya reaksi itu dengan amarah atau pembelaan diri yang mungkin ditunjukkan orang lain. Dia kultural glue, bisik Damar pada dirinya sendiri, mengulangi istilah yang terlintas di benaknya beberapa hari lalu. Perekat budaya. Dan dia telah membiarkan perekat itu terlepas, hingga seluruh strukturnya kini renggang dan retak. Tapi ego seorang Damar Wicaksono masih besar. Apakah dia, seorang Taipan, harus merangkak pada seorang mantan OB? Apakah tidak memalukan? Bisakah dia memulihkan semuanya dengan hanya meminta maaf? Malam itu, di rumah mewahnya yang sunyi, Pak Damar tidak bisa tidur. Dia membolak-balik laporan HRD, membaca ulang komentar Bu Sari tentang amplop berisi uang receh. Dia membayangkan anak muda itu, dengan gaji yang sangat kecil, masih bisa berbagi. Sementara dia, dengan segala kekayaannya, justru mengambil nafkah satu-satunya dari anak itu. Penelusuran ini tidak hanya mengungkap dampak bisnis. Ini adalah eksplorasi ke dalam lubang hatinya sendiri yang selama ini tertutup oleh kesombongan. Dan penemuan yang didapat adalah sebuah kekosongan yang mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada kekosongan di lobi kantornya. Sebelum fajar menyingsing, sebuah keputusan akhirnya mengkristal dalam benaknya. Bukan lagi soal menyelamatkan proyek atau menenangkan investor. Ini lebih mendasar. Ini tentang menjadi manusia lagi. Tentang memperbaiki kesalahan yang telah melukai banyak orang, dimulai dari orang yang paling tidak berdaya yang pernah dia lukai. Dia harus menemui Aji. Dan dia harus melakukannya bukan sebagai bos yang berkuasa, tetapi sebagai pria yang menyesal. Perjalanan penelusuran data telah berakhir. Sekarang, dimulai perjalanan penebusan dosa. Mobil Mercedes hitam Pak Damar terasa asing dan janggal melaju memasuki jalanan sempit di pinggiran kota. Ban mewahnya bergemeretak di atas jalan berbatu, melewati tumpukan sampah yang belum diangkut dan anak-anak yang bermain dengan ban bekas. Bau got yang anyir menyusup melalui sirkulasi udara yang ia setel tertutup. Setiap meter semakin menjauh dari dunianya yang steril, masuk ke dalam realitas yang selama ini hanya ia dengar dari laporan atau ia lihat sekilas dari balik kaca mobil yang sedang melaju cepat. Dia memarkir mobil di ujung gang, khawatir badinya yang lebar akan tersangkut. Dengan setelan linen putih mahal dan sepatu kulit Italia, ia berjalan hati-hati menghindari genangan air kotor. Beberapa warga memandanginya penuh kecurigaan. Seorang lelaki tua bertanya, "Cari siapa, Pak?" "Rumah Ibu Siti. Anaknya, Aji," jawab Damar, mencoba tersenyum ramah. Lelaki tua itu menunjuk ke ujung gang paling buntu. "Yang kontrakan seng biru itu. Tapi hati-hati, Pak, lantainya becek." Saat Damar mendekat, suara obrolan dan bunyi wajan mendesis sudah terdengar. Kemudian, barulah ia melihatnya. Di teras sempit yang hanya muat untuk 2 orang, Aji sedang duduk di bangku kayu rendah. Di pangkuannya, bersandar tubuh Ibu Siti yang tampak sangat ringkih. Aji memegang mangkuk kecil berisi bubur. Dengan satu tangan ia menyangga punggung ibunya, dengan tangan lain ia menyuapi bubur itu sendok demi sendok, dengan sabar dan lembut luar biasa. Bibirnya komat-kamit, seolah membisikkan kata-kata penenang. Cahaya matahari sore yang temaram menyinari profil mereka, menciptakan siluet yang penuh dengan kepedihan namun juga kehangatan yang tak terkatakan. Damar terpaku. Pemandangan ini lebih menghantamnya daripada semua laporan keuangan yang buruk atau ancaman investor. Disinilah Aji setelah diusirnya. Bukan bersantai atau bermalas-malasan, seperti yang ia tuduhkan, tetapi menjalani sebuah pengabdian yang membuat tangannya sendiri, yang biasa menandatangani cek miliaran, terasa hampa dan tak berguna. Ibu Siti batuk kecil. Aji segera mengambilkan sapu tangan, membersihkan sudut mulut ibunya dengan gerakan penuh kasih. Barulah kemudian matanya, yang penuh kelelahan namun tetap waspada, menangkap kehadiran sosok asing di ujung gang. Tatapan mereka bertemu. Wajah Aji berubah.
Bukan kemarahan, bukan pula kejutan yang dramatis. Yang ada adalah sebuah pengosongan ekspresi, sebuah dinding netral yang ia bangun dengan cepat. Dia dengan perlahan menidurkan ibunya di atas kursi santai yang sudah dipersiapkan, menyelimutinya, lalu bangkit. Dengan langkah tenang, ia menghampiri Damar yang masih berdiri kaku di antara tumpukan kaleng bekas. "Pak Damar," sapa Aji, suaranya datar. Dia tidak membungkuk, tidak tersenyum. Hanya berdiri di sana, dengan baju kaos lusuh dan celana pendek yang sudah pudar. Tapi di mata itulah Damar melihat sesuatu yang baru, sebuah ketenangan dan kekuatan yang tidak dimiliki bocah OB yang dulu ia kenal. Penderitaan telah menempa menjadi sesuatu yang lebih padat. "Aji," Damar memulai, tapi suaranya tercekat. Segala pidato yang telah ia siapkan di perjalanan, tentang bisnis, tentang budaya perusahaan, tentang kepentingan bersama, menguap begitu saja. Yang tersisa hanya kebenaran mentah. "Saya datang untuk bertemu kamu. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Aji, sopan namun berjarak. Seolah Pak Damar adalah tamu asing yang mungkin tersesat. Damar menarik napas dalam. Bau masakan sederhana dan obat dari dalam kontrakan memenuhi indranya. "Bisa kita bicara sebentar? Di mana saja?" Aji mengangguk, menunjuk ke sebuah warung kopi lesehan di ujung gang yang agak terbuka. "Silakan, Pak." Mereka duduk di bangku plastik yang goyah. Damar merasa setelannya yang mahal itu seperti baju kostum yang salah di panggung kehidupan yang sebenarnya. Dia memesan 2 kopi hitam. Saat pemilik warung membawakannya, orang itu menyapa Aji dengan akrab. "Lagi ada tamu penting, Ji." "Teman lama dari kantor dulu, Pak," jawab Aji halus. "Teman lama," kata itu menyakitkan. "Bagaimana ibumu?" tanya Damar, memecah kesunyian. "Alhamdulillah, perlahan-lahan membaik. Sudah bisa makan bubur lagi," jawab Aji, matanya sesekali melirik ke arah kontrakan, memastikan ibunya baik-baik saja. "Aji, saya." Damar menunduk, menatap kopinya yang hitam pekat. "Saya telah melakukan penyelidikan di kantor tentang dampak ketidakhadiranmu." Dia mengangkat wajah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mungkin ia membiarkan kerentanannya terlihat di depan seorang yang status sosialnya jauh di bawahnya. "Dan yang saya temukan membuat saya sangat malu." Aji diam, menunggu. "Kamu bukan sekadar office boy. Kamu adalah semangat tempat itu. Kamu adalah perekatnya. Sejak kamu pergi, semuanya runtuh. Moral karyawan jatuh, klien mengeluh, bahkan investor ragu-ragu." Suara Damar bergetar. "Saya datang ke sini bukan untuk membanggakan perusahaan saya yang bermasalah. Saya datang karena saya ingin kamu tahu bahwa saya salah. Sangat salah. Saya biarkan emosi dan kesombongan saya buta. Saya memperlakukan kamu dengan tidak manusiawi." Dia berhenti, menghirup udara yang terasa panas dan berat. "Saya tidak meminta kamu kembali demi uang atau untuk menyelamatkan perusahaan saya. Itu nanti. Yang pertama, saya hanya ingin meminta maaf. Dari lubuk hati yang paling dalam. Maafkan saya, Aji. Maafkan saya karena telah merendahkan pengorbananmu untuk ibumu. Maafkan saya karena telah menganggap remeh setiap senyum dan kebaikan yang kamu tebarkan." Damar menundukkan kepalanya, tidak lagi sebagai bos, tetapi sebagai pria yang kalah. Air mata, untuk pertama kalinya sejak istrinya meninggal 10 tahun lalu, menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak peduli lagi pada orang-orang yang melirik mereka dari balik warung-warung. Aji memandang lelaki di depannya. Dia melihat kerutan di sudut mata Damar yang biasanya tajam, melihat bagaimana tangan itu gemetar memegang gelas plastik. Dia mendengar kerendahan hati dalam suara yang biasanya menggelegar. Ini bukan lagi Pak Damar yang berkuasa. Ini adalah manusia yang terluka oleh kesalahannya sendiri. Dia masih menyelimuti mereka untuk beberapa saat yang terasa panjang. Hanya suara lalu lintas jauh dan obrolan tetangga yang mengisi keheningan. Lalu, dengan sangat pelan, Aji berkata, "Terima kasih untuk permintaan maafnya, Pak Damar. Itu bukan pengampunan, tapi pengakuan. Ibu saya selalu bilang, orang yang bisa mengakui kesalahan dan minta maaf adalah orang yang masih punya hati."
Damar mengangkat wajah. Ada secercah harap di matanya. Tapi Aji belum selesai. Tapi maaf saya terima. Bukan berarti luka itu langsung sembuh. Atau berarti saya bisa melupakan rasa malu dan sakit hati di hari itu. Aji menatapnya langsung. Dan, saya sudah punya pekerjaan baru, Pak. Meski kecil, tapi saya dihargai. Saya diizinkan mengurus ibu saya. Saya tidak bisa begitu saja meninggalkan itu. Pengakuan itu seperti tamparan kedua bagi Damar, tetapi kali ini ia menerimanya dengan lapang. Aji telah tumbuh. Dia telah menemukan jalannya sendiri, meski sulit. Iya, saya mengerti, jawab Damar, suaranya parau. Dan saya tidak akan memaksamu. Tapi, izinkan saya membantu ibumu. Sebagai teman lama, bukan sebagai bos. Biayakan pengobatannya. Itu hal paling minimal yang bisa saya lakukan. Aji mempertimbangkan. Dia melihat ke arah ibunya lagi, lalu kembali pada Damar. Di matanya, Damar melihat pergulatan antara harga diri dan kebutuhan. Boleh. Akhirnya Aji menganggap. Tapi dengan syarat, itu sebagai pinjaman. Saya akan mengembalikannya, sedikit demi sedikit. Damar ingin membantah, ingin mengatakan itu tidak perlu. Tapi dia menghormati harga diri itu. Baik. Sebagai pinjaman. Matahari semakin rendah, menandakan pertemuan mereka harus berakhir. Tapi Damar tahu, sesuatu telah berubah selamanya. Ia telah melihat dirinya yang sebenarnya melalui mata seorang anak muda miskin, dan ia telah melihat kekuatan sejati yang tidak dia miliki. Pertemuan ini bukan hanya membalikan keadaan, tetapi telah membalikan perspektifnya tentang hidup, tentang kekuasaan, dan tentang apa artinya menjadi manusia yang utuh. Dan ini baru awal. Pertemuan di warung kopi lesehan itu berakhir, tetapi gelombangnya terus bergulir. Pak Damar pulang dengan pikiran yang bergejolak. Permintaan maafnya telah disampaikan, tapi ia merasa itu baru permulaan. Aji menerima maaf, tapi tetap menjaga jarak. Dan tawaran bantuan pengobatan, meski diterima dengan syarat pinjaman, terasa seperti plester kecil di atas luka yang dalam. Hari-hari berikutnya, Damar mencoba kembali ke rutinitas, tapi segalanya terasa berbeda. Dia meminum kopi yang dibuat Jarwo, tapi lidahnya masih mengingat rasa yang dibuat Aji. Dia melihat karyawannya bekerja, tapi tidak lagi melihat cahaya di mata mereka. Laporan dari HRD tentang peningkatan absensi dan penurunan produktivitas terus mengalir, membenarkan kekhawatirannya. Puncaknya adalah ketika Emer Lim dari Singapura mengirim email resmi. Isinya sopan, tapi jelas. Mereka menunda penandatanganan perjanjian investasi untuk proyek The Grand Sentul sampai kuartal berikutnya, dengan catatan perlu evaluasi ulang terhadap operational harmony dan company culture di Damar Jaya Group. Kata-kata itu seperti pukulan telak. Harmoni. Kata-kata yang dulu dia anggap fluff, kini menjadi penentu nasib proyek ratusan miliar. Di sisi lain, Aji mulai bekerja di perusahaan kebersihan Pak Robert. Pekerjaannya stabil, lingkungannya menghargai integritasnya, dan yang terpenting, dia memiliki waktu untuk ibunya. Tapi di sudut hatinya, kenangan tentang Damar Jaya dan rasa ketidakadilan itu masih tersisa. Dia melihat ibunya perlahan membaik berkat obat-obatan yang lebih baik, yang sebagian dibiayai dari pinjaman Pak Damar, tapi hutang moral itu membebani pikirannya. Seminggu setelah pertemuan pertama, Pak Damar kembali. Kali ini, dia tidak datang dengan Mercedes, tetapi dengan mobil SUV yang lebih sederhana. Dan dia tidak datang sendiri. Di sampingnya, terbungkuk-bungkuk karena malu dan sungkan, adalah Buina, sekretarisnya yang setia. Aji, sapa Damar, kali ini lebih percaya diri meski masih penuh hormat. Ini Buina. Dia ingin ikut menyampaikan sesuatu. Buina, wanita parubaya yang biasanya sangat profesional, matanya berkaca-kaca. Aji, saya mewakili teman-teman di kantor. Kami rindu kamu. Kantor itu tidak sama tanpa kamu. Suaranya tercekat. Kami mengumpulkan ini. Dia menyodorkan sebuah amplop. Ini bukan dari perusahaan. Ini iuran sukarela dari kami, karyawan, untuk membantumu dan ibumu. Aji membuka amplop itu. Isinya uang dengan berbagai nominal,
disertai kartu ucapan bertanda tangan puluhan karyawan dari berbagai departemen. Tulisannya beraneka ragam, "Come back, Aji. Kami berdiri bersamamu. Kamu inspirasi kami." Perasaan Aji campur aduk. Di satu sisi, dia tersentuh hingga ingin menangis. Di sisi lain, dia bingung. Mengapa mereka melakukan ini? "Kami juga sudah bicara dengan Pak Damar," lanjut Bu Ina. "Kami menyampaikan bahwa kami kehilangan lebih dari seorang OB. Kami kehilangan keluarga kami di kantor." Damar mengambil alih. "Aji, permintaan maaf saya yang lalu belum lengkap. Saya meminta maaf sebagai pribadi. Sekarang, saya datang mewakili perusahaan. Dan saya datang dengan tawaran yang jelas." Dia mengeluarkan selembar dokumen dari tasnya. Ini adalah surat penawaran kerja ulang. Bukan untuk posisi OB. Aji menerima dokumen itu. Matanya membesar saat membaca judulnya, Supervisor for Workplace Culture Hospitality. "Kami ingin kamu kembali, Aji," kata Damar, suaranya tegas namun rendah hati. "Bukan untuk menyeduh kopi atau mengepel lantai, tapi untuk membangun kembali semangat yang telah hilang. Untuk melatih staf kami tentang arti keramahan yang tulus. Untuk menjadi jembatan antara manajemen dan karyawan. Dan yang paling penting, untuk mengingatkan kami semua, termasuk saya, bahwa bisnis yang sukses dibangun di atas hubungan manusia yang sehat." Dia berhenti sejenak, memastikan setiap kata tertanam. "Gajimu akan dinaikkan signifikan. Kamu akan memiliki tim kecil. Kamu akan melapor langsung kepada saya. Dan kamu akan memiliki wewenang untuk membuat perubahan, mulai dari kebijakan cuti darurat keluarga hingga program apresiasi karyawan." Aji terduduk di bangku depan kontrakannya. Dokumen itu gemetar di tangannya. Ini bukan yang ia harapkan. Ini di luar imajinasinya. "Tapi, kenapa saya, Pak?" tanyanya pelan. "Saya bukan sarjana. Saya cuma lulusan SMA. Banyak orang lebih pintar di luar sana." "Karena yang hilang dari perusahaan saya bukanlah kepintaran," jawab Damar tanpa ragu. "Yang hilang adalah hati. Dan kamu, dengan semua kesederhanaan dan ketulusanmu, memilikinya. Kamu telah membuktikannya setiap hari selama bekerja di sana. Itu adalah kualitas yang tidak bisa diajarkan di universitas manapun." Aji memandang ibunya yang sedang tidur siang di dalam. Ibu Siti kini lebih tenang. Tidurnya lebih nyenyak berkat obat yang teratur. Dia memandang amplop berisi uang dari teman-teman lamanya. Dia memandang Pak Damar, yang tatapannya penuh harap namun tidak memaksa. Ini sangat besar, Pak. Saya butuh waktu untuk berpikir. Dan, saya harus bicara dengan ibu saya. Juga dengan Pak Robert, bos saya sekarang." "Tentu," Damar mengangguk. "Luangkan waktu yang kamu butuhkan. Tapi ketahuilah, tawaran ini tidak ada batas waktunya. Dan apapun keputusanmu, bantuan untuk pengobatan ibumu akan terus berjalan." Sebelum pergi, Damar melakukan sesuatu yang tak terduga. Dari bagasi mobilnya, ia mengeluarkan sebuah pot berisi tanaman lidah buaya yang sehat. "Ini untuk ibumu," katanya. "Lidah buaya baik untuk udara dan penyembuhan. Saya ingat dulu di kantor kamu selalu rawat tanaman di lobi." Itulah sentuhan terakhir yang hampir membuat Aji menyerah. Orang ini, yang dulu begitu dingin, kini mengingat detail kecil tentang dirinya. Malam itu, Aji dan ibunya berbicara lama. Ibu Siti memegang tangan anaknya. "Nak, keputusan ada di tanganmu. Tapi lihatlah, orang itu sudah berubah. Dia mau belajar. Dan teman-temanmu di sana sangat menyayangimu." Keesokan harinya, Aji menemui Pak Robert. Dengan jujur, ia menceritakan semuanya. Alih-alih marah, Pak Robert malah tersenyum. "Aji, seorang seperti kamu tidak seharusnya hanya membersihkan debu selamanya. Kamu punya bakat lebih besar, membangun suasana. Kalau itu jalanmu, saya melepasmu dengan restu. Dan pintu saya selalu terbuka jika kamu butuh." Keputusan akhir ada di tangan Aji. Di satu sisi, ada stabilitas dan penghargaan di tempat baru. Di sisi lain, ada panggilan untuk kembali ke tempat yang pernah melukainya, namun kini menawarkan peran yang jauh lebih bermakna, bukan sekadar pekerjaan, tetapi misi.
Dia berdiri di depan kontrakannya, memandang langit sore yang berwarna jingga. Dia ingat senyum Pak Budi, air mata Bu Sari, kartu tanda tangan dari teman-teman. Dia juga ingat penghinaan dan keputusasaan di hari ia dipecat. Ini bukan lagi sekadar tentang maaf atau pengakuan. Ini tentang pilihan untuk membuka hati lagi, untuk mempercayai perubahan, dan untuk menggunakan pengalaman pahitnya sebagai fondasi membangun sesuatu yang lebih baik, bagi dirinya, bagi teman-temannya, dan bahkan bagi orang yang pernah menyakitinya. Permintaan maaf telah diberikan. Tawaran telah diajukan. Sekarang, bola ada di pihaknya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aji merasa bahwa nasibnya benar-benar ada di tangannya sendiri. Hari penentuan itu tiba. Aji berdiri di depan gedung Sentra Prima. Jantungnya berdegup kencang dengan ritme yang berbeda. Dulu, ia selalu masuk melalui pintu samping untuk staf. Hari ini, dengan nafas dalam-dalam, ia berjalan melewati pintu utama, mengangguk kecil pada Budi yang menjaga dengan mata membelalak tak percaya. Ruangan yang sama, aroma yang sama, namun segalanya terasa berbeda. Dia tidak lagi mengenakan seragam OB lusuh, melainkan kemeja putih sederhana dan celana kain hitam rapi, pakaian yang dibelikan ibunya dari sebagian uang pinjaman Pak Damar. Di tangannya, bukan ember pel atau nampan kopi, tetapi sebuah map berisi dokumen dan proposal yang telah ia susun semalam suntuk. Di lobi lantai 20, sebuah kejutan menunggunya. Sekelompok karyawan, Bu Sari, Clara, Dinda, Ridwan, bahkan beberapa wajah yang tidak terlalu ia kenal, berdiri membentuk formasi sederhana. Saat ia melangkah keluar dari lift, mereka serentak bertepuk tangan. Beberapa terisak. Ada spanduk kecil yang digantung dengan tulisan tangan, "Welcome home, Aji." Aji tercekat, matanya panas. Dia membungkuk berulang kali, berusaha menahan tangis. Terima kasih banyak. Inilah yang selama seminggu ia pikirkan. Bukan tentang gaji atau posisi, tetapi tentang hubungan manusia ini. Tentang rasa memiliki dan dikasihi. Pintu kayu jati kantor Pak Damar terbuka. Sang bos sendiri yang menyambutnya di ambang pintu, dengan senyum yang tulus, sebuah ekspresi yang jarang terlihat di wajahnya. "Selamat datang kembali, Aji," sapa Damar, menjabat tangannya dengan erat. Jabatan itu setara, bukan dari atasan ke bawahan. Di dalam ruangan, di meja rapat kecil, duduk juga Ibu Maya dari HRD dan Pak Hendra, Direktur Operasi. Aji duduk di kursi yang disediakan, menghadap mereka. Dia menaruh mapnya di atas meja. "Sebelum saya menandatangani kontrak," mulut Aji, suaranya jelas meski sedikit gugup, "saya ingin menyampaikan beberapa syarat saya. Bukan untuk menawar, tetapi sebagai landasan agar perubahan yang kita inginkan bisa sungguh-sungguh terjadi." Pak Damar mengangguk, mendorong sebotol air mineral ke arah Aji. "Kami siap mendengar." Aji membuka mapnya. Pertama, tentang hak dasar karyawan. Dia menarik selembar kertas. "Saya usulkan kebijakan Family Emergency Leave. Setiap karyawan berhak mengambil cuti darurat berbayar 3 hari per tahun untuk urusan keluarga sakit kritis, dengan prosedur yang sederhana dan tanpa pertanyaan yang menghakimi. Ini harus berlaku untuk semua level, dari OB hingga direktur." Pak Hendra mengernyit. "Tapi bisa disalahgunakan. Lebih banyak yang akan diselamatkan daripada yang disalahgunakan, Pak," sela Aji lembut tapi tegas. "Dan kepercayaan adalah fondasi. Kita bisa evaluasi nanti." Damar memandang Aji, kagum pada kematangan pemikirannya. "Setuju. Lanjut." Kedua, Aji melanjutkan, program Culture Hospitality Training wajib untuk semua, tanpa terkecuali. Dimulai dari jajaran direksi dan manajemen. Bukan sekadar teori, tapi praktik. Bagaimana menyapa, mendengarkan, memperhatikan kebutuhan kecil. "Saya akan buat modulnya." Ibu Maya mencatat cepat. "Ide ini revolusioner." Ketiga, pembentukan Employee Care Unit, tim kecil yang terdiri dari perwakilan berbagai divisi, termasuk OB dan security. Mereka akan menjadi saluran aspirasi dan bantuan darurat bagi karyawan yang mengalami kesulitan, dari masalah kesehatan hingga mental. Dana awal bisa dari sebagian keuntungan perusahaan. Keempat, suara Aji semakin percaya diri. "Saya minta wewenang untuk merekrut 2 asisten dari internal.
Saya sudah punya kandidat, Dinda dari resepsionis, karena dia paling tahu interaksi dengan tamu, dan Ridwan dari IT, karena dia punya pemikiran sistematis. Mereka akan bekerja paruh waktu di tim saya, paruh waktu di posisi lama. Yang terakhir, Aji menatap langsung Pak Damar. Dan yang kelima, untuk Bapak sendiri, Pak Damar. Semua mata tertuju pada bos mereka. Saya minta Bapak menyisihkan waktu 1 jam setiap 2 minggu untuk coffee talk secara acak dengan karyawan level paling bawah, dapur, cleaning service, driver. Tanpa agenda bisnis. Hanya mendengarkan. Karena perubahan budaya harus dimulai dari puncak. Ruangannya hening. Syarat-syarat itu bukan tentang gaji atau fasilitas pribadi, melainkan tentang membangun sistem yang manusiawi. Pak Damar melihat dokumen di hadapan Aji, yang ternyata bukan hanya poin-poin, tetapi sudah dilengkapi dengan draft prosedur dan perkiraan anggaran yang sederhana namun realistis. Anak muda ini telah berpikir jauh. Dengan mantap, Pak Damar menatap mata Aji. Semua syarat kamu saya terima. Tanpa nego. Kamu punya carte blanche untuk mewujudkannya. Ibu Maya dan Pak Hendra mengangguk, meski masih ada keraguan di wajah mereka. Tapi mereka tahu, perusahaan ini butuh terapi kejut. Baik, Aji menghela napas lega. Maka, saya bersedia kembali. Dia mengambil pulpen yang disodorkan Pak Damar, dan dengan tangan yang mantap, ia menandatangani kontraknya di depan mereka semua. Bukan sebagai seorang yang mengemis pekerjaan, tetapi sebagai mitra yang dihargai. Perubahan dimulai dengan cepat dan nyata. Pelatihan pertama diadakan di ruang rapat besar. Pesertanya, seluruh jajaran direksi dan manajer senior. Aji, dengan gemetar yang ia sembunyikan, berdiri di depan. Dia tidak mengajari mereka teori manajemen, tetapi memulai dengan sesi sederhana. Coba tutup mata Anda. Ingat saat pertama kali Anda masuk kerja di sini. Apakah ada yang menyambut Anda dengan ramah? Bagaimana perasaan Anda? Beberapa tersenyum kecut. Banyak yang tidak ingat. Aji kemudian memutarkan rekaman wawancara tersamarkan dengan beberapa staf level bawah tentang perasaan mereka selama ini. Suara-suara yang penuh kecemasan, kesepian, dan ketakutan itu menyentak para pemimpin yang selama ini terpisah oleh tembok mezanine dan laporan kuartalan. Keramahan bukan hanya untuk tamu, kata Aji di akhir sesi, tapi untuk sesama kita di sini. Senyum yang tulus adalah bahasa universal yang bisa mencegah banyak masalah. Di hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terlihat. Pak Hendra, si direktur galak, mulai menyapa security pagi dengan nama. Bu Sari mengatur sistem arisan darurat untuk karyawan yang membutuhkan. Bahkan Pak Damar terlihat makan siang di kantin karyawan sekali seminggu, mendengarkan cerita-cerita mereka. Aji dan tim kecilnya bekerja tanpa lelah. Mereka membuat Wall of Appreciation di lobi, di mana siapapun bisa menulis pesan terima kasih untuk rekan kerjanya. Mereka merancang sistem buddy untuk karyawan baru, memastikan setiap orang punya seseorang yang bisa diajak bicara. Namun, bukan berarti semuanya mulus. Ada manajer yang sinis, menganggap ini proyek, cupu, dan buang-buang waktu. Ada yang menolak perubahan. Tapi Aji menghadapinya dengan sabar, didukung penuh oleh Pak Damar yang kini menjadi pendukung terbesarnya. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika Aji mengadakan sesi pelatihan untuk tim OB dan cleaning service. Biasanya mereka yang tidak pernah dapat pelatihan apapun. Di sesi itu, dia mengajari mereka bukan cara mengepel, tetapi cara berinteraksi dengan percaya diri, bagaimana menyampaikan masalah, dan bahwa pekerjaan mereka sangat berharga. Banyak dari mereka yang menangis, merasa diakui untuk pertama kalinya. Perubahan terbesar ada pada Pak Damar sendiri. Di sesi coffee talk pertamanya dengan tukang kebun dan sopir, dia mendengar keluhan tentang asuransi yang tidak jelas dan jadwal istirahat yang semrawut. Esok harinya, dia panggil kepala HRD. Perbaiki sistem untuk mereka. Segera. Budaya perusahaan yang lama, yang kaku dan berorientasi hanya pada hasil, perlahan tapi pasti mulai meleleh, digantikan oleh sesuatu yang lebih hangat, lebih manusiawi. Dan di pusat perubahan ini adalah seorang mantan OB berusia 22 tahun, yang dengan ketulusan dan syarat-syarat bijaknya, tidak hanya mendapatkan pekerjaannya kembali, tetapi juga kekuatan untuk mengubah sebuah kerajaan bisnis dari dalam. Perjalanan pemulihan telah dimulai. 6 bulan kemudian,
Udara di lobi Damar Jaya Group terasa berbeda. Masih sama megahnya, namun sekarang ada kehangatan yang mengalir natural. Di dinding sebelah kanan, Wall of Appreciation, dipenuhi dengan tempelan kertas berwarna-warni, ucapan terima kasih untuk seorang akuntan yang membantu lembur, untuk tim IT yang memperbaiki laptop dengan cepat, untuk OB yang mengingatkan soal janji meeting. Di sudut, ada tanaman-tanaman hijau yang terawat rapi, warisan perhatian Aji yang kini menjadi tanggung jawab bersama. Aji, sekarang dengan kartu nama bertuliskan Aji Putra, Supervisor, Culture Hospitality, sedang berdiri di samping Pak Damar, menyambut tamu paling penting, Emer Lim dari Singapura dan 2 asosiatenya. Ini adalah kunjungan penentu untuk finalisasi investasi di proyek The Grand Sentul yang akhirnya mendapatkan izin setelah perjuangan panjang. Emer Lim, welcome back. Sapa Pak Damar dengan senyum tulus, jabat tangan erat. MR Damar, tempat Anda terasa vibran. Sangat berbeda dari kunjungan saya sebelumnya, sahut Emer Lim, matanya memindai sekeliling. Dan memang berbeda. Dinda, si resepsionis, kini menyambut dengan percaya diri dan senyum yang tidak dibuat-buat. Ridwan, dengan setengah waktu kerjanya di tim Aji, dengan sigap membantu membawa dokumen meeting sambil menjelaskan fitur ruang rapat baru dengan ramah. Bahkan Pak Handoko, klien lama yang dulu mengundurkan diri, sekarang kembali menjadi tenang dan melambai dari kejauhan, memberi kode thumb up pada Pak Damar. Saat mereka berjalan menuju ruang rapat, seorang wanita cleaning service, Mbak Tini, sedang mengganti tempat sampah di lorong. Melihat tamu, dia tidak menunduk ketakutan seperti dulu, tetapi mengangguk sambil tersenyum. Selamat siang. MR Lim membalas senyumnya. Good afternoon. Di ruang rapat, segala sesuatu telah dipersiapkan dengan sempurna. Tapi bukan itu yang menarik perhatian MR Lim. Di atas meja, di samping proposal tebal, ada sebuah kotak kecil berisi kue tradisional Indonesia dan tulisan tangan. Welcome to our second home, Tim Damar Jaya. A thoughtful touch, komentar MR Lim, tersentuh. Rapat berjalan lancar, jauh lebih lancar dari yang dibayangkan. Ada chemistry yang baik, rasa saling percaya. Di tengah rapat, MR Lim bertanya, boleh saya tahu, perubahan positif di perusahaan Bapak ini dipicu oleh apa? Saya melihat ini bukan sekadar pelatihan biasa. Pak Damar menoleh kepada Aji, yang duduk tenang di sampingnya. Izinkan saya memperkenalkan Aji Putra. Dialah arsitek utama dari perubahan budaya di sini. Dan 6 bulan yang lalu, dia adalah office boy yang saya pecat karena berani meminta izin mengurus ibunya yang sakit. MR Lim terkesima. Kisah itu mengalir dari mulut Pak Damar, tentang kesombongannya, kejatuhan moral perusahaan, penyesalan, dan perjuangan untuk memperbaiki diri. Dia bercerita tanpa menutupi kesalahannya. Saya belajar dari Aji bahwa fondasi bisnis yang kokoh bukan hanya di atas beton dan izin, tetapi di atas kemanusiaan. Dan itu dimulai dari hal paling sederhana, sebuah senyum tulus. MR Lim berdiri, menghampiri Aji dan menjabat tangannya. Young man, you have done something remarkable. You did just change a company. You reminded us all what business is ultimately about. People. Tak lama setelah itu, penandatanganan Memorandum of Understanding dilakukan di ruang yang sama. Proyek ratusan miliar itu akhirnya aman. Tapi bagi Pak Damar, pencapaian terbesar bukanlah tanda tangan di atas kertas, tetapi pelukan singkat dari MR Lim setelahnya, dan bisikannya, saya bangga bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki hati. Perubahan tidak berhenti di situ. Program-program yang diinisiasi Aji berkembang pesat. Family Emergency Leave pernah digunakan oleh seorang manajer senior untuk menemani istrinya melahirkan, dan dia kembali dengan loyalitas yang berlipat. Employee Care Unit berhasil mendeteksi gejala depresi pada seorang staf muda dan menghubungkannya dengan konseling tepat waktu. Bahkan, mereka mulai mendapat kunjungan dari perusahaan lain yang ingin belajar tentang transformasi budaya mereka. Di akhir tahun, dalam acara gathering besar perusahaan, sebuah pengumuman mengejutkan dibuat. Pak Damar naik ke panggung. Setahun yang lalu, perusahaan kita hampir runtuh. Bukan karena kompetitor, tapi karena kita kehilangan jiwa. Kita kehilangan senyum. Dia memandang ke arah Aji yang berdiri di antara kerumunan karyawan. Seseorang datang, bukan dengan gelar Mbah, tetapi dengan hati yang besar, dan mengajari kita semua pelajaran paling berharga.
Dia mengumumkan kenaikan jabatan Aji menjadi Head of People Culture, serta beasiswa penuh untuk Aji mengambil kelas manajemen di universitas ternama di akhir pekan. Karena pemimpin masa depan tidak hanya butuh teknis, tetapi juga hati, ujarnya. Saat Aji naik ke panggung, tepuk tangan bergemuruh. Bukan tepuk tangan formal, tapi penuh sukacita. Dia memandangi ratusan wajah yang kini lebih cerah, lebih bersemangat. Saya hanya melakukan apa yang ibu saya ajarkan, bahwa kebaikan, sekecil apapun, akan kembali pada kita. Senyum yang kita berikan adalah investasi pada suasana hati kita bersama. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan bukan hanya untuk kembali, tetapi untuk bertumbuh bersama. Di sudut ruangan, Ibu Siti duduk di kursi dengan bantuan Clara. Air mata bahagia mengalir di pipinya yang keriput. Anak semata wayangnya, yang dulu dipecat dengan hina, kini berdiri di panggung, dihargai, dikagumi. 2 tahun kemudian, sebuah artikel terpampang di majalah bisnis terkemuka dengan judul, Dari Office Boy ke Head of Culture, kisah transformasi perusahaan properti yang mengutamakan hati di atas angka. Wawancara itu menceritakan lengkap perjalanan Damar Jaya Group. Tidak hanya profit yang naik 30% berkat retensi klien dan karyawan yang tinggi, tetapi perusahaan itu juga memenangkan penghargaan Best Place to Work untuk kategori perusahaan menengah. Foto di artikel itu menunjukkan Aji dan Pak Damar berdiri berdampingan di lobi perusahaan, dikelilingi oleh karyawan dari semua level, dari direksi hingga cleaning service, semua tersenyum. Senyum itu tidak dipaksakan. Itu tulus, berasal dari rasa saling menghargai dan merasa di rumah. Pak Damar, dalam wawancara, mengatakan, kesalahan terbesar sekaligus terbaik dalam karir saya adalah memecat Aji. Karena dari situlah saya belajar bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan pada kemampuannya untuk memerintah, tetapi pada kerendahan hatinya untuk belajar, bahkan dari orang yang paling tidak disangkanya. Aji, yang kini juga menjadi pembicara tamu di beberapa kampus, selalu menutup ceramahnya dengan pesan sederhana. Jangan pernah remehkan kekuatan sebuah senyum dan sikap baik. Di dunia yang semakin dingin dan digital, itulah mata uang yang paling berharga. Itu bisa mengubah nasib Anda, dan bahkan nasib sebuah perusahaan. Senyum Aji yang dulu dianggap remeh, yang menjadi alasan ia dipekerjakan pertama kali dan juga menjadi alasan ia dipecat, pada akhirnya menjadi senyum yang memulihkan. Memulihkan sebuah perusahaan dari krisis, memulihkan hati seorang bos yang keras, dan yang terpenting, memulihkan keyakinan bahwa dalam dunia bisnis yang kejam, kemanusiaan tetaplah investasi terbaik yang tidak pernah merugi. Dan di lobi Damar Jaya Group, senyum-senyum itu terus hidup, diturunkan dari karyawan lama ke yang baru, menjadi warisan budaya yang lebih berharga daripada gedung pencakar langit manapun. Senyum yang memulihkan, akhirnya menjadi senyum yang menguatkan.